Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tanto Guru PAI, Guru Pendidikan Agama Islam. Kesempatan hari ini saya akan membahas tentang 3 kemuliaan guru. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa seorang guru adalah profesi yang sangat hebat, sangat luar biasa, sangat mulia. Guru adalah salah satu penentu masa depan dari sebuah bangsa, dari sebuah generasi. Ditinjau dari motivasi, guru yang hebat adalah mereka yang terpanggil menjadi seorang guru. Apakah karena ingin memperoleh pahala, mencintai dunia anak-anak, ingin mengamalkan ilmu, ingin menyampaikan ilmu, sampai ingin membawa perubahan, baik perubahan dalam diri sendiri ataupun perubahan dalam diri anak didik, lebih jauh lagi perubahan kepada peradaban yang lebih baik. Ini adalah sebaik-baik guru yang terpanggil karena hati nuraninya. Tetapi tentu saja tidak kita pungkiri dan kita tidak menutup mata, ada beberapa motivasi lain orang menjadi guru, yaitu karena terpaksa. Mungkin karena ingin menyenangkan hati orang tuanya udah nyekolahkan lama nggak kerja-kerja, akhirnya kerjanya cuma yang ada lowongannya cuma guru, akhirnya menjadi guru. Atau mungkin karena ada sudut pandang lain, karena mindset negatif misalnya, tidak mau menjadi guru, ya, karena dunia anak itu ribet, ngajar anak sekolah itu susah. Mindset negatif itu kemudian ketika dia menjadi guru, menjadi seseorang yang terpaksa menjadi seorang guru. Tapi tidak masalah, tidak mengapa. Kenapa? Karena siapapun Anda, apakah Anda menjadi guru karena terpaksa ataupun karena panggilan hati nurani, siapapun dan apapun status Anda, apakah Bapak Ibu guru itu guru formal ataupun informal, apakah PNS, P3K, honorer, swasta, siapapun Anda, ketika sudah menjadi guru, maka saya ingin mengucapkan selamat, barakallahu lakum. Kenapa? Karena di dalam Islam, profesi guru itu dipandang sebagai profesi kenabian. Suatu hari Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah menuju masjid. Di masjid ada 2 kelompok halaqah, ada 2 kelompok majelis. Yang satu adalah mereka membaca Quran dan berdoa kepada Allah. Satu kelompok lain adalah mereka sedang membahas keilmuan, sedang membahas sebuah ilmu. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan kurang lebih kepada orang yang membaca Al-Quran dan berdoa, Nabi menyatakan mereka sedang berdoa kepada Allah. Kalau Allah menghendaki, pasti Allah akan mengabulkan. Kalau tidak, maka Allah juga maha berkehendak. Sementara aku diutus sebagai seorang pengajar, maka Nabi Muhammad bergabung kepada majelis yang membahas tentang ilmu. Ini ada di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang hari ini saya ucapkan selamat, karena guru ini adalah profesi kenabian, maka Islam memberikan fasilitas. Maka Islam dalam pandangan agama kita, agama Islam, memberikan kedudukan yang istimewa kepada profesi guru ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan setidaknya 3 fasilitas kepada para guru, para ahli ilmu yang menyampaikan ilmunya. Yang pertama adalah kedudukan yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat di antara kalian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwa derajat antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu adalah 100 derajat. Selisihnya 100 derajat. Dan 1 derajat jaraknya adalah 100 tahun. 100 dikalikan 100 adalah 10.000 tahun. Jadi antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu
selisihnya, derajatnya adalah 10.000 tahun. Masya Allah, barakallah. Ini tentu saja kabar gembira, kedudukan bagi para Anda ahli ilmu, kepada Anda para Bapak Ibu guru sekalian. Guru adalah penyampai ilmu. Guru adalah orang yang mengajarkan ilmu. Maka insya Allah, dan kita berdoa berharap termasuk dari golongan orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita para guru, para pendidik adalah guru mendapatkan pahala tanpa putus. Guru mendapatkan passive income, pahala meskipun sudah wafat. Kedudukan atau keistimewaan guru tidak hanya ketika dia sudah pensiun dan kemudian mendapatkan uang pensiun. Tidak. Apalagi sekarang sudah tidak ada uang pensiun bagi teman-teman P3K. Daftar gajinya kayak PNS tapi sudah nggak ada uang pensiun ya. Kalau mau uang pensiun ya nabung-nabung sendiri ya. Tetapi dalam pandangan Islam lebih jauh daripada uang pensiun adalah ketika seorang guru mendapatkan pahala yang tiada putus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dapat pahala? Karena dia telah menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada anak didik, dia telah mendidik anak-anak siswa-siswanya dengan baik, maka ini menjadi investasi yang kemudian pasif income pahala. Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Iza matal insanu in qata'a amaluhu ila salas." Ketika manusia itu mati, maka semua amalnya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah. Yang kedua adalah au ilmin yang tanfa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Au waladin sholih yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Ketika seorang guru telah mengajarkan, telah mendidik, dan dia wafat, maka setidaknya kita berharap termasuk golongan yang kedua, yaitu ilmin yang tanfa'u bi, ilmu yang bermanfaat yang telah diajarkan. Maka selamat kepada Bapak Ibu guru yang telah mengajarkan kepada kita ilmu yang sangat banyak. Khususnya mereka yang telah mengajarkan kepada kita huruf abjad A, B, C, D sampai Z. Kemudian yang telah mengajarkan kita huruf hijaiyah alif batasa sampai kita bisa membaca Al-Quran, bisa membaca huruf Latin dengan huruf abjad itu. Dan dari situ banyak ilmu yang kita dapat. Dari situ para siswa bisa menambah wawasan. Dan itu adalah salah satunya andil dari para guru. Andil dari Bapak Ibu guru yang telah mengajar, yang telah mendidik. Au ilmin yang tanfa'u bi, ilmu yang bermanfaat akan menjadi salah satu investasi agar kita mendapatkan pasif income pahala meskipun kita wafat, meskipun kita meninggal, sampai kiamat kita dapat pahalanya. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW menyatakan, ketika kita mengajarkan kebaikan kepada seseorang, maka ketika seseorang itu melakukan apa yang kita ajarkan, meniru kebaikan yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang itu mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala mereka. Ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim, au kama qala Rasulullah SAW. Maka berbahagialah para Bapak Ibu guru semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan kepada kita fasilitas pahala, fasilitas pasif income, ganjaran yang tiada putus meskipun kita wafat. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kemuliaan guru yang ada atau disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita para pendidik, para pengajar, para ahli ilmu adalah kita didoakan oleh seluruh makhluk di muka bumi ini sampai bahkan di dalam laut. Kami bacakan sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia menempuh jalan dari jalan-jalan menuju surga.
Dan sesungguhnya para malaikat benar-benar akan meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu. Dan sesungguhnya seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampun untuknya oleh makhluk-makhluk Allah yang di langit dan yang di bumi. Sampai ikan yang ada di tengah lautan pun memintakan ampun untuknya. Dan sesungguhnya keutamaan seseorang yang berilmu atas seorang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Ini adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjadi salah satu orang yang berkecimpung di majelis ilmu, apakah itu penyampai ilmu ataukah penuntut ilmu, maka kita akan mendapatkan fasilitas doa dari para malaikat, dari makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai ikan-ikan yang ada di tengah laut. Kita tahu ikan jumlahnya ada berapa? Waduh, tidak terhitung. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang Maha mengetahui jumlahnya, dan itu mendoakan para penuntut ilmu, mendoakan orang-orang yang di dalam lingkaran majelis ilmu, termasuk para penuntut ilmu ataupun bapak ibu guru yang menyampaikan ilmu. Barakallah. Maka berbahagialah bapak ibu guru, dan sekali lagi saya ucapkan selamat sudah menjadi guru. Salam dari saya, Tanto Guru PAI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.